رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, Allah menggagalkan tipu daya mereka. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Jamaah zuhur rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahawa kita adalah orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, kemudian beliau berdakwah selama 23 tahun. Dari dakwah 23 tahun itu dibagi menjadi dua periode. Periode Mekah selama 13 tahun, periode Madinah selama 10 tahun. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah pada awalnya secara sembunyi-sembunyi, karena begitulah perintah dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, berikanlah peringatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari satu rumah ke rumah yang lain. Bahkan ada dijadikan satu rumah sebagai posko dakwah, yakni rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian datang lagi perintah dakwah berikutnya, yakni dakwah secara terang-terangan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan, jangan pedulikan orang-orang kafir musyrik. Jamaah rahimakumullah, maka Nabi menjadikan satu titik lokasi, yakni Bukit Safa. Dikumpulkanlah orang-orang Mekah pada waktu itu. Nabi ingin menyampaikan dakwahnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang Mekah? Maka pada waktu itu Abu Jahal tampil ke depan untuk menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat itu Nabi Muhammad selalu mendapat intimidasi. Nabi Muhammad selalu dibuli, bahkan ancaman eksekusi mati. Hal ini terekam dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka. Dan ingatlah ketika orang kafir mengadakan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.
Ini adalah fakta. Dalam kitab suci disebutkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan dakwah Nabi, untuk memadamkan cahaya Islam. Karena di dalam ayat ini Allah sebutkan, yang pertama Nabi Muhammad itu akan ditangkap, dipenjarakan, kemudian atau diusir saja, atau dibunuh. Karena satu-satunya cara untuk menghabisi dakwah adalah bunuh saja Muhammad pada waktu itu. Hari ini jamaah rahimakumullah, untuk memadamkan cahaya Islam, untuk menghancurkan dakwah ini, lakukan pula lah tiga ini. Dan ini adalah agenda orang kafir. Bagaimana ulama-ulama ditangkap, dipenjarakan, bagaimana ulama-ulama diusir, bahkan mungkin dieksekusi mati. Sepanjang sejarah ada ulama yang digantung mati, ada bahkan ditembak mati. Kenapa? Karena untuk memadamkan cahaya Islam. Kalaulah habis ulama, kalaulah habis buya, maka siapa lagi yang berani menyampaikan kebenaran? Siapa lagi yang menyampaikan ajaran Al-Quran dan Sunnah? Maka untuk itu jamaah rahimakumullah, melalui momen Hijriah 1447 Hijriah yang besok akan kita lakukan, akan berpindah, maka jamaah rahimakumullah, sejarah ini pasti akan berulang. Bagaimana dulu Nabi dipadamkan cahaya dakwahnya, dan ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Akan ada upaya dari orang yang tak suka kepada Islam untuk menghancurkan dakwah Islam. Untuk itu jamaah rahimakumullah, melalui momen Hijriah, tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini? Apa yang sudah kita perbuat untuk agama ini? Mohon maaf, atau hanya mungkin sekedar solat 5 waktu saja. Dari rumah ke masjid, pulang lagi ke rumah, besok ke masjid lagi, pulang lagi ke rumah. Apa hanya sekedar itu kita mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam? Kalau para ulama-ulama dulu memberikan hartanya, bahkan memberikan nyawanya untuk agama ini, bagaimana li'ilali kalimatillah, meninggikan agama Allah, sehingga dengan semangat dakwah Islam sampai ke Nusantara ini. Kalaulah tidak ada semangat dakwah, Islam tentu tidak menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan semangat dakwah, maka Islam dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Baghdad, Baghdad terus menyebar ke Damaskus, dari Damaskus menyebar sampai ke Gujarat, India, dari India menyeberang ke Sri Lanka, dari Sri Lanka menyeberang terus ke Aceh, Samudra Pasai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dari Aceh, Samudra Pasai menyebar ke seluruh Nusantara. Islam berkembang karena semangat-semangat dakwah daripada pendahulu, daripada ulama-ulama kita, atas jasa warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi itu. Islam sampai kepada kita, Islam sampai ke hati sanubari kita. Maka jamaah rahimakumullah, solat yang kita lakukan ini adalah solat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa bapak ibu ruku, seperti apa bapak ibu sujud, seperti itu pula Nabi ruku dan sujud. Maka sampai Islam kepada kita karena dakwah. Maka jamaah rahimakumullah, melalui momen Hijriah ini, bagaimana semangat dakwah ini kembali bangkit. Camkanlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.